Jadi aku kurang setuju sama hoki, tapi aku percaya berkat dan aku percaya keberuntungan itu ada memang, tapi harus kita usahakan, Kak. Berhutang tuh nggak salah gitu ya, punya hutang mau hutang usaha juga sebetulnya boleh aja, tapi harus perencanaannya mateng dulu nih, mau dipakainya buat apa, terus apakah nanti beberapa tahun ke depan tuh bisa jalan atau enggak, dan kalau bisa jangan terlalu lama. Utang aku tuh 500 juta, tapi aku pinjemnya 20 tahun. Kebayang nggak? Selalu kalau misalnya beli barang baru, aku selalu mikirnya ini barang harus jadi duit. Kayak dulu seneng motret, beli kamera ya harus jadi duit. Bahkan aku sama suami aku bilang, ini orang rumahnya gede-gede banget, isinya apa ya gitu. Kayaknya aku sampai aku di titik punya uang banyak pun, kayaknya aku nggak pengen beli rumah yang gede-gede banget gitu ya. Aku cukup hidup secukupnya gitu, biarin aja lah orang ngomongin apa, mereka nggak ngasih makan aku gitu. Aku bertanggung jawab atas hidup aku sendiri harusnya. Pesan singkat untuk teman-teman berkelas yang serius mau mulai investasi tanpa ribet di tahun 2026. Banyak orang takut mulai investasi karena kesana tuh sulit, harus jago analisis atau butuh modal yang besar. Padahal nggak juga. Sekarang kamu bisa mulai investasi dengan modal murah, aman, dan terencana. Bahkan modal Rp10.000. Yes, syaratnya nabung reksadana di Ajaib. Prosesnya 100% online. Simple banget dan yang paling aku suka, kita bisa pilih investasi sesuai dengan tujuan kita. Misalnya nyiapin dana darurat, buat liburan, atau simple punya tujuan finansial yang sesuai sama goals kamu. Dengan fitur goals, kamu bisa atur sendiri durasinya, nominalnya, dan targetnya. Jadi mempermudah banget untuk kamu nggak usah ingat lagi, karena ada Ajaib yang bakal ngingetin kamu. Tinggal set sekali dan dia bisa jalan sendiri. Cocok banget buat kamu yang jadwalnya padat, tapi tetap mau konsisten nabung. Jadi, Ajaib itu lengkap, nggak cuma reksadana. Tapi kalau kamu udah naik level, kamu bisa belajar obligasi, kamu bisa belajar saham Indonesia, aset global kayak saham Amerika, aset kripto, hanya di Ajaib Alpha. Jadi kita bisa berkembang pelan-pelan sesuai dengan progres kita. Yes, kadang langkah pertama itu yang paling penting. Dan dengan Ajaib, langkah pertama itu bisa dibikin semudah mungkin. Ingat, gak ada kata terlambat buat mulai, dan kamu bisa mulai dengan apa yang kamu punya. Semua bisa mulai dari Ajaib. Beli reksadana modal Rp10.000. Dan jangan lupa pakai kode Faranov ketika kamu mendaftar. Dan kamu bakal dapetin 1 lot saham dari Ajaib. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Aku happy sekali karena hari ini kita kedatangan tamu berkelas dari Bandung ke Jakarta. Ada Nana Tresna. Terima kasih Kak Bila kesempatannya. Terima kasih, aku happy sekali kita ngobrol di sini di ruangan yang gelap ini, dan aku akan menggali sisi-sisi yang pernah dialami, sisi gelapnya seorang Nana Tresna, dan sekarang sudah lebih cerah, lebih bersinar. Amin. Karena bagi teman-teman yang belum kenal siapa orang di depan aku ini, kalau bisa menjabarkan siapa seorang Nana Tresna, silahkan, aku bakal kasih waktunya 5 menit ke depan. Siapa Nana Tresna dan kenapa dia datang ke Suara Berkelas? Oke, sebetulnya aku ibu rumah tangga biasa, dan dulu aku nganggep ya apa sih yang bisa dibuat sama ibu rumah tangga biasa ya, ya udah, cuman ngelayanin suami, anak, sampai di titik aku nggak bisa cuman ada di kedok ibu rumah tangga karena memang usaha aku sama suami aku runtuh, bangkrut. Akhirnya aku juga harus berusaha buat ngebayarin, sama-sama kita bayarin utang gitu. Utang, dan sampai akhirnya aku bisa bantu 5.000 kurang lebih ibu-ibu rumah tangga yang belajar sama aku. Dalam bentuk apa ngebantu itu, dan kenapa tadi ada kata-kata kayak mau nggak mau kan? Intinya kayak ada rasa kepepet di sana gitu. Betul. Apa hubungan dengan kepepet tersebut dan gimana caranya ngebantu banyak hingga ribuan orang, dan titik baliknya seperti apa? Oke. Dulu tuh aku pas nikah kan kebayangnya aku nikah tuh umur 24. Jadi masih tergolong muda ya. Masih tuh kalau Di muda. umur 24 aku ngebayangnya udah nikah, ya udah aku seneng ibu rumah tangga, masak gitu ya buat suami. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu. Dan memang harus sama-sama kita nol, di posisi dia kerja aku kerja, sama-sama terus akhirnya ngebangun usaha. Dari situlah usaha nggak jalan, sampai akhirnya punya hutang. Dan di titik aku punya hutang, aku nggak bisa ngelepasin hutang aku ke suami aku aja, karena kita kan udah berumah tangga. Dan aku tuh tipenya bukan yang suka ngerepotin orang tua, jadi nggak
pernah curhat ke mama, aku nggak bisa bayar cicilan apa segala macam, jadi enggak gitu. Nah di situ hutang aku tuh 500 juta sebetulnya Kak. Jadi 500 juta ini sebenarnya buat utang usaha. Jadi dulu aku punya kedai bakmi sama suami aku. Di situ kita duaan jagain, punya pegawai lah 2 orang. Dan zaman dulu tuh nggak ada sosmed ya. Jadi Iya. buat ngejalanin usaha tuh nggak kayak sekarang, posting Iya. viral, jalan laku gitu. Benar. Nah dulu tuh susah banget. Jadi cuman dari mulut ke mulut, dan kalau bakminya enak, rame gitu ya. Tapi tempat aku tuh karena nyewa gitu di tempat yang nggak rame lah, bukan di tempat kayak kios gede gitu, cuma di samping studio foto. Jadi berharap studio foto itu rame, aku kecipratan rame Iya, gitu. iya. Studio fotonya rame Kak, banyak bayi newborn gitu ya, foto kan Iya, iya. studio foto bayi. Nah tapi aku kecipratannya cuman 2.000 perak, orang beli teh botol ke aku. Oke. Nah di Oke. situ aku ngerasa kayak aduh sampai kapan ya kayak gini. Itu posisinya aku waktu itu hamil besar lah, 5 bulan 6 bulan. Nah sampai aku setelah melahirkan, terus ada teman aku. Nah ini pentingnya koneksi ya, Iya, iya. jalin hubungan sama teman, sama orang lain gitu. Aku tuh introvert sebetulnya, introvert parah gitu. Tapi ya untuk berkoneksi, komunitas itu buat aku penting gitu. Nah ada teman aku yang nawarin mau nggak dagang di mall gitu ya, jualan di mall. Nah di mall aku pikir oh udahlah lumayan, tapi aku nggak bisa sewa. Oh ini sistemnya bagi hasil. Oke, aku bagi hasil, dagang di mall, rame. Oke. Ya syukur rame. Terus akhirnya di sini aku juga ngerasa aku banyak disetir gitu ya sama orang kayak dagang di mall, terus nanti kalau misalnya rame buka dong kedua ketiga, katanya buka cabang gitu ya. Anggalah kita ngerasa cukup nih dengan penghasilan segini gitu. Akhirnya cukup, tapi ternyata memang si mall ngasih tahu kalau itu 8 bulan kemudian tuh nanti nggak akan bisa dagang. Oke. Jadi si mall ngadain renovasi gitu. Aku dagang di mall elektronik gitu di Bandung gitu ya. Ada renovasi, terus nggak bisa dagang selama 8 bulan. Aku sama suami mikir, wah kalau nggak bisa dagang sih dapat dari mana penghasilannya, mana baru punya bayi gitu Iya, kan. iya. Akhirnya kita mutusin buat ngajuin pinjaman ke bank 500 Yang juta. tadi ya, 500 Iya, juta ya. 500 juta. Dari situ kita akhirnya bisa buka cabang di mall kedua sampai 7 cabang. Iya. Tapi ternyata ngajuin pinjaman tanpa persiapan itu salah besar Kak. Jadi perhitungan aku tuh jelek banget lah gitu. Jadi sama suami aku setelah dihitung-hitung, jadi dari 7 cabang palingan cuma nutup 3 cabang yang rame. Jadi yang 4 itu ditutup sama 3 cabang ini. Habislah sudah. Akhirnya tutup semuanya, sampai semuanya ditutup. Akhirnya nama brandnya juga kita jual, dan kita itu jadiin modal buat dagang akhirnya. Oke. Buka usaha. Nah Oke. dari situ pengalaman berhutang aku nih, aku suka share di konten-konten aku gitu. Dan dari situ banyak ibu-ibu juga yang ngalamin hal yang sama ternyata sama aku, yang punya hutang atau dititipin hutang orang tua gitu. Dari situ aku menggali gitu ya, kayak apa sih yang jadi masalah mereka. Di situ aku bantu buat dari hobi mereka, dari pengalaman, dari skill yang mereka punya itu dirubah jadi penghasilan gitu. Aku tuh garis bawahi ya bahwa ada banyak ibu-ibu di luar sana yang juga punya problem yang sama. Betul. Mungkin dititipin hutang sama orang tua Iya. atau punya hutang yang pribadi gitu. Apa insight yang ingin di-share ke teman-teman di sini yang mungkin masih nol banget tentang hutang gitu? Atau sesimpel kayak aku mending utang 100 juta karena aku udah tahu bisnisnya ini. Meskipun kita udah tahu, tapi itu belum tentu memastikan bahwa uang itu akan bisa berputar lagi kan. Apa insight yang ingin di-share terutama bagi teman-teman yang masih 20-an? Sebenarnya gini, berhutang tuh nggak salah gitu ya. Ya. Punya hutang, mau hutang usaha juga sebetulnya boleh aja. Tapi harus perencanaannya matang dulu nih. Mau dipakainya buat apa? Terus apakah nanti beberapa tahun ke depan tuh bisa jalan atau enggak? Dan kalau bisa jangan terlalu lama. Utang aku tuh 500 juta, tapi aku pinjemnya 20 tahun, kebayang nggak? Jadi Iya. 20 tahun, 500 juta, bunganya tuh kalau di total sama pokoknya 1,2 M-an. 20 tahun ya. Iya. Wow. Nah 10 tahun di awal aku bayar tuh lancar nih, lancar gitu ya, aku bayar lancar, tapi ternyata di tahun ke-11 aku mandet, nggak bisa bayar. Jadi memang harus punya perencanaan dulu. Dan menurut aku lebih baik tingkatin skill kita dibanding kita pinjem uang buat membuka usaha.
kalau kita punya skill, kita bisa kolaborasi sama orang, Iya, setuju. merger. Setuju. Jadi akhirnya kita nawarin apa yang kita punya, orang lain punya uangnya, kita yang kerja lah, kita yang punya idenya. Lebih baik kayak gitu kalau kata aku. Jadi ngandelin skill kita gitu, ngandelin skill kita kerjasama sama orang supaya nanti nggak usah berhutang gitu sih saran aku ya. Tadi di awal aku sempat mendengar kata-kata hidup seorang Kanana itu disetir ya. Kenapa bisa memakai kata disetir? Apakah dulu memang tipe orang yang gak enakan? Apakah dulu memang orang yang kayak haus validasi atau seperti apa? Karena aku melihat ini adalah permasalahan banyak teman-teman di sekitar aku sih. Betul. Kalau aku disetir tuh bukan berarti orang yang setir itu jahat sama aku ya. Ya. Jadi aku menganggapnya karena aku sendirinya tuh tidak punya tujuan, Kak. Oke, ya, Ya, disappoint. jadi aku nikah tuh umur 24. Ya. Jadi 24, 26 aku punya baby, mulai tuh kelimpungan ya, karena usaha tadi nggak ada gitu. Nah, terus mulai bangun usaha, bangkrut, di situ mulai orang-orang tuh kayak, kalau harusnya begini, lo harus begitu gitu. Nah, saat aku ngajuin pinjaman juga itu orang desek gitu, kayak banyak orang, ya udah pinjem aja uang gitu. Nanti juga ada hasilnya, apalagi buat usaha kok, bukan buat aneh-aneh gitu ya. Nah, di situ karena aku nggak punya tujuan, ya udah aku ngikut kata orang jadinya. Jadi aku ngikut kata orang, aku buka apa segala macem karena aku nggak ada tujuan yang pasti gitu, nggak ada perencanaan yang mateng ke depannya. Makanya di situ aku ngerasa hidup aku tuh kayak disetir orang karena aku nggak punya tujuan. Jadi bukan orang yang salah ya, orang ngasih pendapat tuh boleh sebetulnya. Tapi kita sendiri yang sebenarnya nentuin nantinya nih mau kayak gimana. Oke. Berarti ada kata-kata yang menurut aku sangat relate dengan apa yang aku tulis. Aku bilang bahwa kalau kamu mau jawaban yang tidak tepat, tanya ke semua orang. Iya, betul. Jadi karena si A bilang B, si B bilang A. Jadi kan kita menampung semua aspirasi-aspirasi orang, sehingga kita bingung kita harus memilih aspirasi yang mana. Iya, apalagi kitanya kosong nih, kertas benar. kosong. Jadi Benar. yaudah deh, nanti dari sini terus ke sini ya. Oh benar, dari sini ke sini gitu. Makanya jadi ngikutin arus aja. Dari cerita pengalaman tadi sebelum kita podcast ini kita sempat ngobrol juga tentang pengalaman masa kecil ya, atau sekarang menjadi orang tua bagi 2 orang anak gitu. Apakah parenting masa kecil seorang Kanana sampai sekarang itu berdampak besar terhadap level confidence-nya meskipun introvert, atau seperti apa? Seberapa besar sih pengaruh dari parenting itu sendiri? Ya aku tuh orangnya introvert sebenarnya, tapi dipikir-pikir sebenarnya aku berlindung di kata introvert. Label ya? Ya, mungkin aku minder sebetulnya. Jadi masa kecil aku tuh papa aku kerja kantoran lah, tapi kakak adiknya tuh ada yang lebih kaya lah dari dia gitu. Jadi aku ngerasa sepupu aku kan levelnya di atas aku nih Kak. Iya. Ya, jadi pas aku main tuh aku nggak dianggap, aku dipanggilnya mbaknya. Mereka jadi atasan majikan gitu ya bosnya. Kayak rumah-rumahan gitu ya. Rumah-rumahan. Ya kalau anak kecil sih lucu ya gitu kan. Kayak aku ngadu ke mama aku nggak mau main lagi soalnya gini-gini. Ah udahlah namanya juga main bareng-bareng ya udah. Tapi di situ aku ngerasa aku nggak mau loh kayak gini gitu. Nanti kalau aku udah gede aku pengen jadi orang kaya. Aku cuma mikir gitu. Karena ya namanya anak kecil ya, mimpi gitu. Kayaknya punya pabrik gitu, punya pabrik ya kayak om aku gitu jadi orang kaya gitu. Udah tumbuh gede, semakin gede aku nyadar gitu kayaknya bukan gini deh orang kaya. Selain sulit ya ternyata gitu menjadi orang kaya yang di impian aku masih kecil gitu. Tapi terus semakin besar aku sadar gitu bisa tidur siang sama anak aku santai gitu ya, itu buat aku udah kaya gitu. Bisa ngebantuin orang lain sambil aku tuh santai minum kopi, itu buat aku tuh udah kaya gitu. Kayaknya aku nggak perlu impian masa kecil aku gitu. Bahkan aku sama suami aku bilang ini orang rumahnya gede-gede banget, isinya apa ya gitu. Kayaknya aku sampai aku di titik punya uang banyak pun kayaknya aku nggak pengen beli rumah yang gede-gede banget gitu ya. Aku cukup hidup secukupnya gitu. Cukup pengen liburan ada gitu ya, cukup biayain sekolah anak ada gitu. Itu sih hidup berkecukupannya menurut aku itu udah kaya versi aku gitu. Iya, itu adalah kerendahan hati ya. Maksud aku ketika aku sekarang ngelihat
karena Nana sendiri itu bisa menghasilkan banyak dari dunia digital, dan sempat ngomongin tentang bagaimana hidup yang sukses atau yang kaya versi aku tidur dengan anak, tidur siang dengan anak. Iya. Itu sebenarnya kaya, yang definisi kaya banyak orang yang mungkin uang lebih banyak, itu nggak bisa dapetin itu. Betul. Nggak bisa dapetin momen spesial bersama anaknya, sama keluarganya gitu. Itu definisi suksesnya versi Kanana, Iya. atau ada definisi sukses lain versi Kanana? Sebenarnya ya kayak kalau ke parentingnya sendiri kan karena aku dulu merasa aku minder gitu ya, aku kayak nggak enak hati gitu sama orang lain gitu yang lebih dari aku gitu. Jadi aku selalu ngedidik anak aku tuh dengan skill mereka gitu. Kamu tuh harus punya skill, kamu harus bisa berani ngomong, harus masih bisa ngomong di depan orang, harus berani gitu ya. Jadi di kemudian hari itu yang jadi bekal kamu gitu. Aku bilang aku nggak bisa warisin banyak gitu ya, tapi aku pengen punya anak aku tuh punya skill gitu. Kayak misalkan anak aku yang gede dia tuh seneng banget kayak OSIS, kegiatan gitu. Nah, di situ tuh aku bilang itu tuh skill kamu, itu yang harus kamu tingkatin gitu. Karena aku dari kecil dulu nggak dibekelin yang kayak gitu kan gitu. Terus aku kayak pengennya apa, mama aku pengennya apa gitu ya. Nggak salah sih, karena mungkin mereka juga nggak tahu kan mimpinya aku apa gitu. Nah, aku pengen anak-anak aku tuh ya bisa raih mimpinya dia gitu, nggak maksain sih gitu. Apalagi sekarang udah digital tuh luas banget kan, maksudnya era-era digital kayak gini banyak banget peluangnya gitu. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. Apa bedanya feel ketika fase dulu kepepet, belum punya uang, sama fase sekarang yang sudah berkembang dan punya uang? Apakah feel-nya berbeda atau sekarang udah ngerasa cukup? Apa feel-nya? Aku belum pernah ngerasain feel kayak wah dapat 1M, 2M gitu. Apa feel-nya? Sebenarnya dulu kalau aku mikirnya, aduh nanti kalau punya uang segini pengen ini gitu ya, pengen beli barang apa gitu ya. Ternyata enggak loh Kak, karena nggak gampang ya dapetin uangnya. Jadi maksudnya kita kerja dapetin itu, setelah dapet tuh ya kita mau keep, kita mau pakai dengan benar-benar karena kita punya pengalaman yang nggak enak kan gitu. Jadi memang pengalaman pahit kita gitu itu ngebentuk aku gitu sampai sekarang itu. Tapi jadi bukan trauma ya? Iya, nggak trauma, tapi jadi kayak orang bilang tuh gini, setiap kamu ada masalah, kamu tuh jangan mau rugi. Jangan mau rugi karena harus ada dapetin sesuatu dari masalah itu. Nah, waktu aku kepepet, punya hutang apa segala macam, aku tuh di situ belajar gitu kayak apa ya yang harus aku ambil gitu dari masalah-masalah ini. Jadi aku belajar banyak hal tuh di situ. Aku belajar kalau misalnya punya sesuatu tuh ya nggak harus apa yang kita pengen Tuhan kasih. Bisa jawabannya kan 3, tunggu, iya atau enggak. Ya, jadi aku bilang waktu di fase 10 tahun nyicil itu kan lama banget Kak. Aku bilang, Tuhan aku tuh pengen lunas. Aku tuh bukan pengen nyicil lagi Kak. Orang mah kan mikirnya kan kalau misalnya udah 20 tahun ya udahlah cicil lah 20 tahun. Aku selama nyicil itu, aku impiannya tuh pengen lunasin. Jangan sampai 20 tahun baru selesai, aku pengennya gitu. Even mau lunasin kalau bisa ada rezeki di 5 tahun awal gitu ya. Iya, dan aku pernah tuh nge-tweet kayak gitu ya, terus ngapain kan kalau dilunasin bayar penalti, ya biarin, yang penting aku lega gitu loh. Jadi waktu pas aku bisa dapet capai uang gitu ya, penghasilan, aku yang pertama kali tuh aku beresin hutang aku. Padahal masih ada 10 tahun lagi loh, 9 tahun lah, 9 tahun gitu. Jadi aku beresin hutang aku mati-matian gitu, supaya nanti aku bisa punya kebebasan yang lebih enak gitu, kehidupan yang lebih enak gitu. Kedepannya tuh jadi nggak pusing mikirin cicilan gitu, beres di situ dulu. Itu fase-fase yang kayak awalnya aku pengen apa, ternyata pas udah ada hasilnya tuh enggak loh gitu. Enggak lah gitu, orang bilang gantilah mobil gitu ya, enggak
cukup pakai mobil ini kecil gitu. Iya, iya. Ganti rumah gitu, beli Ada tanah ada gitu. nyeletuk gitu ganti mobil. Oh, serius? Asik, udah dapet penghasilan gede kan, ada yang tahu kan. Oke. Ganti mobil dong gitu. Enggak pakai ini aja. Oke, itu poin menarik sih. Oke. Gitu sih. Maksudnya emang kita nggak bisa menyalahkan itu, tapi kalau di Indonesia mungkin standar atau indikator seseorang itu sukses juga dilihat dari barang yang dia pakai kan. Berarti Yang kelihatan kan. yang kelihatan itu dipastikan bahwa menentukan kualitas atau level berkelasnya seseorang. Padahal Iya. belum tentu itu dibeli dengan tunai Betul, atau betul. kredit atau apapun itu. Tapi kita bisa ngejudge di depan bahwa Iya. oh, berarti lu 1M, ya kenapa nggak ganti mobil gitu ya. Iya. Ternyata ada adjustment seperti itu ya. Ada. Ganti mobil gitu. Tapi kalau aku tanya ke versi Kanana yang sekarang, yang jauh lebih dewasa dibandingkan aku, apa prinsip hidup atau cara pandang yang kalau ditarik balik 10 tahun yang lalu, Kanana itu masih percaya itu ada dan Kanana itu meyakini itu ada dan sekarang itu berubah? Gini, aku tuh ngonten dari 2016 Kak. Oke. 2016 aku ngonten tuh cuman iseng upload foto flat lay kalau zaman dulu, yang dari angle atas gitulah ya. Terus ditata-tata barang, aku cuman upload kayak gitu iseng. Terus aku tuh suka ikut lomba foto, hadiahnya ke luar negeri. Oke. Karena kan aku sulit ya buat ngejar ke luar negeri, ini susah nih, mahal gitu ya di tahun itu teh. Maksudnya jadi aku ngejar lomba foto ikut hadiah ke luar negeri dan menang. Dan suka ada yang nyeletuk kayak, hoki ya, menang ya hoki. Hoki? Nah, ya, aku nggak percaya tuh sama hoki. Jadi aku kurang setuju sama hoki. Tapi aku percaya berkat. Dan aku percaya keberuntungan itu ada memang, tapi harus kita usahakan Kak. Nggak ada keberuntungan yang datang tiba-tiba, yang kayak misalkan aku lagi duduk terus tiba-tiba jebret ada duit di depan aku gitu ya, itu namanya apa, blind luck ya atau apalah gitu ya, yang macam-macam keberuntungan gitu kan. Nah aku percaya aku tuh nyentuh keberuntungan di Berkat. berkat, dan memang aku mengusahakan itu gitu, karena keberuntungan itu kan datang sama orang-orang yang mengusahakan, sama orang-orang yang pengen ngelakuinnya gitu loh, mengetuk pintunya gitu lah ibaratnya. Kalau kita cuman diem nggak ngapa-ngapain ya nggak akan juga gitu. Dan keberuntungan itu kan proses dari kita bergerak lah ibaratnya, kayak ngelakuin satu terus aja berulang, sampai akhirnya kita ketemu sama jalannya gitu. Nah di situ tuh aku bilang enggak ya, aku nggak hoki, aku emang ikut usahain loh buat ini. Aku bilang aku emang foto lomba gitu, ngupload, terus aku akhirnya menang. Soalnya kayak berapa kali kan menang, pernah ke Greece, ke Santorini, Yunani. Oh serius? Iya, terus pernah ke Bangkok juga, menang juga gitu. Jadi kayak orang hoki aja lu gitu. Gitu. Masih gampang itu sih kata-kata hoki aja lu gitu. Jadi Tapi dia nggak pernah lihat seberapa panjang persiapan di balik itu kan, effort waktu, effort tenaga, energi yang dilakuin oleh seorang Kanana. Dan memang aku sempat tulis ini di buku aku bilang bahwa aku sekarang udah di fase ketika melihat orang yang let's say dia sukses, dia berkembang, aku mencoba untuk menggali sisi dia 10 tahun terakhir ngapain sih. Kalau kita memakai cara pandang itu, kita tuh akan lebih punya cara pandang yang lebih bersyukur ya. Dan kita akan memahami bahwa semua orang akan melihat puncaknya gitu. Tapi coba sekali kamu lihat gimana capeknya dia nge-climbing gitu loh. Iya betul. Menggali, mendaki dan segala macam. Apakah ada fase-fase yang lebih berat dibandingkan sisi hutang, dan kalau ada, apa yang bisa di-share di sini? Karena aku ngelihat memang even di luar podcast tadi, karena ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang harusnya ada orang di luar sana yang sedang mengalami itu, dan mereka juga butuh cahaya untuk keluar dari fase gelap mereka itu. Soalnya kalau hutang itu kan bisa diselesaikan ya gitu ya, kalau kita ibaratnya kan itu cicilan 20 tahun, kalau aku terus kerja juga beres nih. Tapi di fase aku bermasalah di keuangan, aku juga sempet sih ribut sama suami aku. Jadi ya karena aku nggak mau ngerepotin orang tua,
Jadi aku nggak pernah tuh cerita ke orang tua, nggak keep ribut apa segala macam. Ya kita karena udah rumah tangga ya udah duaan nih. Oke. Aku ributnya karena memang ya sama-sama kita cari uang, terus ya aku juga menyalahkan lah, ya ayolah gitu ya kerja bareng lah apa gitu segala macam gitu. Nah sampai di titik kayaknya aku nggak bisa nyalahin terus pasangan gitu. Apa yang harus aku bisa kerjain gitu, nuntut orang terus berharap dia berubah gitu buat apa gitu, dosanya tuh di kita gitu ya. Lebih baik ya paling nggak aku berusaha supaya bisa saling menerima paling nggak. Toh aku pun pasti di mata dia tuh menyebalkan gitu. Maksudnya adalah sisi-sisi aku tuh yang nyebelin gitu ya. Dan kalau kayak gitu terus nggak beres-beres kan sebetulnya. Nah di situ juga titik balik aku tuh, aku mau terbuka akhirnya. Aku terbuka, yuk kita beresin, ada rencana apa. Dari situ memang jalan-jalan tuh terbuka, kayak tiba-tiba ditawarin motret akhirnya gitu. Karena hobi foto itu kan akhirnya brand-brand tuh pada dateng, mau nggak fotoin produk kita kayak gitu. Ya udah akhirnya keterimain fotoin produk mereka juga. Udah gitu akhirnya kebuka lagi jalan yang lain, kayak misalkan kerja di apa ya bidang MLM. Kita sempat ikutan tuh MLM. Itu juga menghasilkan waktu itu. Tapi memang jalannya makin kesini karena kita bareng-bareng orang ngeliat nih, sampai ada orang yang ya udah kalau lu buka usaha kita invest deh gitu. Jadi di situlah jadi orang ngeliat karena kitanya solid, kitanya nggak berantem lah ibaratnya, jadi kita punya tawaran lagi gitu yang lain. Nah di situ emang berat sih ngadepin kehidupan rumah tangga yang memang semuanya tuh sendiri gitu, bukan perintis ya gitu. Bukan pewaris, perintis benar-benar dari nol gitu. Tapi aku juga percaya karena orang-orang yang mungkin bisa mendatangkan uang, kesehatan, relasi itu mereka juga punya sudut pandang atau sesimpel berpositif thinking setiap hari. Mereka bermanifesting. Bagaimana cara Kanana untuk melihat uang itu sebagai teman, uang sebagai relasi yang kuat gitu, atau sesimpel nggak cuma uang, bahkan koneksi, energi dan segala macamnya, sehingga di usia Kanana ya sekarang mungkin terkesan aku lebih wise. Aku sudah mengalami banyak hal-hal berat di hidup aku sehingga aku sekarang punya karakter yang kuat. Apa yang bisa di-share ke aku? Aku penasaran sekali. Terus, namanya coba. Bentar. Oke, ya dari pengalaman yang aku terima, aku yang udah alamin ini, aku tuh ngerasa kayak banyak hal-hal yang sebenarnya aku tuh bisa lakuin, tapi aku terlalu overthinking. Kadang-kadang aku ya itu ya, tadi mindernya itu. Kadang-kadang aku ngerasa, aduh aku cuman kayak gini-gini doang deh gitu ya. Tapi saking overthinkingnya, jadi aku nggak ngelakuin apa-apa. Aku terlalu banyak kedengerin omongan orang, jadi akhirnya aku nggak ngelakuin. Nah di situ aku ngerasa butuh pembimbing kan. Nah, untungnya memang aku ada komunitas, jadi aku memang ngobrol sama pembimbing aku. Jadi dia selalu bilang gini, hidup tuh nggak usah mikirin terlalu panjang. Kadang aku tuh mikir, nanti anak aku gimana ya kalau kuliah, nanti anak aku gini gimana ya gitu. Pas di masa aku sulit tuh dia cuma bilang, besok sama minggu depan aja, itu yang lu pikirin, nggak usah mikirin panjang banget. Katanya gitu. Yang penting lu percaya kalau segala sesuatu tuh bakal ada kalau elunya mau berusaha gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita nggak sanggup, ya kita serahin sama yang ciptain kita, benar nggak sih? Jadi udah kita serahin aja sama yang di atas gitu. Dan kalau misalnya kita udah ngelakuin yang terbaik, Tuhan juga pasti akan kasih sesuatu yang memang sudah pantas kita terima sebetulnya gitu. Jadi aku berusaha mati-matian gitu, aku tambahin skill aku apa sih yang bisa aku lakuin gitu ya. Di situ aku fokusnya di situ. Jadinya sekarang ngegali apa yang dulu aku nggak bisa, sekarang aku pengen belajarnya apa nih gitu. Karena dari sini aku bisa dapetin banyak hal ya, termasuk akhirnya ketemu sama si produk digital ini pun karena memang aku tuh ngegali banyak peluang gitu. Aku ngeliat kalau orang beruntung biasanya mereka tuh mau mendapatkan mau gitu
orang yang beruntung itu mereka orang-orang yang mau mengusahakan dan mau mencoba gitu ya. Nah, dibanding aku dulu nganggap diri aku tuh sial gitu, Oh, kayak iya. kenapa ya nggak lunas, usaha gagal, tujuan aku tuh baik loh padahal pengen usaha, tapi kenapa gagal, gagalnya nggak kira-kira lagi ya, Iya. ratusan juta gitu. Kalau aku terus nyalahin diri aku gitu ya nggak akan ada habisnya. Makanya di situ aku langsung berubah gitu. Pentingnya pembimbing aku ya yang ngingetin aku sih akhirnya dari situ aku berubah, mulai ngegali apa yang aku bisa. Yang awalnya udah nggak berani gitu ya ngomong di depan umum, Iya. sampai akhirnya aku ya udah deh aku buka kelas gratis, aku ngajarin banyak ibu-ibu gitu. Di situ bukan cuman aku ngasih bahan dan mereka nerima, tapi aku yang banyak menerima sebetulnya. Jadi aku banyak dapetin sesuatu juga dari situ gitu. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita mendapatkan sisi ternyata hidup ini sangat-sangat patut disyukuri ya. Iya, betul. Karena aku nggak cuma ngelihat bahwa happiness itu dari apa yang kita dapatkan, happiness dari apa yang kita bisa bagikan kan. Iya. Dan makhluk hidup itu naturalnya memberi sebenarnya. Ya kan? Jadi kayak pohon, buah gitu kan menghasilkan. Memberi ya, menghasilkan ya. Ya kita juga sebagai manusia seharusnya menghasilkan, memberi gitu lah, memberi apa yang bisa kita beri. Kadang-kadang aku Wow. ketemu banyak orang tuh yang, aduh aku nggak bisa, aku nggak bisa apa-apa. Sesimpel kayak misalkan orang ngerasa kan nggak punya skill ya kak. Aku ketemu banyak orang tuh aku nggak punya skill, bahkan hobi juga sebagai ibu rumah tangga tuh udah nggak punya hobi gitu kan katanya. Tapi aku cuma bilang ya udah pengalaman aku nih punya hutang, aku share di medsos aku malah jadi kekuatan loh buat Oke. orang lain gitu. Ya. Nah di situ aku bilang makanya share aja pengalamannya. Pengalamannya apa? Pengalaman misalnya lari maraton gitu Iya. pengalaman 30 hari diet gitu, atau pengalaman melahirkan normal, pengalaman menyusui full ASI. Nah, itu benar-benar bisa di-share dan akhirnya bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya bonusnya bisa menghasilkan gitu. Aku Ya. selalu bilang gitu. Karena ada banyak orang di luar sana yang juga lagi di fase itu. That's why mereka butuh kita. Betul. Kalau aku tanya ke Kak Nana yang versi umur sekarang, advice keuangan apa yang disarankan untuk anak-anak 20-an kayak aku? Dari sisi mungkin menggali fokus untuk tabungan, investasi dan lain-lain. Menurut aku sih nabung ya. Usahain nabung. Nabung dari penghasilan yang lebih gede harusnya daripada daripada pengeluarannya. Jadi jangan FOMO deh gitu. Kalau misalnya punya sesuatu, ya udah pakai yang ada gitu. Kadang-kadang orang ganti handphone, ganti apa, padahal belum waktunya gitu. Dan itu kerasanya tuh nanti di umur 30 40 kayak aku ya gitu. Iya. Di umur sekarang ini harusnya kalau aku dulu 20-an udah nabung, udah rajin nyisihin, aku mungkin bisa lebih santai karena di umur segini tuh aku juga harus punya kewajiban ya sebenarnya, kayak bisa bantuin mama aku. Kan mama aku di usia pensiun. Iya. Jadi harusnya masih bisa di umur 20-an tuh gila-gilaan lah nabungnya. Jangan dulu pergi gitu ke luar negeri kemana gitu ya. Dia nabung bener-bener sisihin dari penghasilannya. Jadi kalau misalnya di 30-40 mulai nabung tuh ada berat karena udah punya tunggakan jangan anak, bayar KPR mungkin, kehidupan udah lebih banyak gitu yang harus dibiayain. Kenapa anak-anak 20-an sekarang itu fase dimana mereka hustle, kerja keras banget gitu, tapi juga malah overthinking untuk sesimpel mau menikah aja overthinking gitu, atau mau mau even konten deh, mau konten aja tuh overthinking parah banget gitu. Kita takut dijudge, kita takut kelihatan gagal di mata orang. Apa pandangan Kanana ngelihat ini? Karena aku rasa pernah ngelewatin fase itu, dan setelah ngelewatin fase itu apa isa ke aku, karena aku sering ngetes anxiety aku dengan aku beraksi. Kayak sesimpel aku selalu pikir ketika aku mau posting, ini pasti ada yang nggak suka, ini pasti ada yang komen negatif gitu. Ketika aku posting malah itu tidak terjadi. Apa yang Kanana itu bisa share ke teman-teman di sini? Karena menurut aku sudah melewati fase itu.
Iya, zaman waktu aku baru-baru posting juga, apalagi waktu 2016-an itu kan belum banyak ya yang posting-posting gitu. Aku posting juga ada yang nyeletuk, "Woi, selebgram, selebgram." Padahal baru di bawah 5.000 gitu ya followersnya. Aku cuman mikir kalau aku nggak ngikutin zaman gitu ya nanti ketinggalan nih. Dan Oke. aku ngerasa biarin aja lah orang ngomongin apa, mereka nggak ngasih makan aku gitu. Jadi aku bertanggung jawab atas hidup aku sendiri harusnya. Nah itu juga yang harusnya anak-anak muda sekarang tuh tahu ya. Dan aku kalau nanya anak aku, kenapa sih kamu itu posting, ini takut viral. Viral, nggak segampang itu viral, aku bilang Iya, gitu. mereka malah takut viral Iya. ya, bukan malah takut views rendah ya. Iya, nah terus tapi ada juga, jadi kalau misalnya yang konsultasi sama aku gitu yang bimbingan, "Kak, aku viewersnya kecil." Oh ya bagus, kan baru mulai. Jadi Iya. nggak usah bingung, nggak usah malu nih kalau kontennya masih belum bagus, kan baru mulai. Jadi kadang-kadang overthinking, ada yang bilang karena aku perfeksionis. Kalau perfeksionis berarti kan pengen yang terbaik dong. Benar. Berarti ya udah lakuin deh langkah apa aja nih yang harus kamu lakuin supaya kamu bisa bikin konten yang terbaik. Nah kalau nggak dimulai-mulai gimana bisa jadi hasil yang perfect gitu. Iya. Sedangkan mulai aja nggak, alasannya karena aku perfeksionis. Tapi nggak dimulai gitu. Seharusnya kalau memang perfeksionis, mulai langsung bikin karya yang bagus gitu. Jangan sampai ditunda-tunda gitu. Kebanyakan orang gitu ya, overthinking, perfeksionis, alasannya dibalik itu. Tapi itu hal yang wajar ya dialami oleh fase 20-an Iya. karena itu memang kita semua bakal ngerasain takut dijudge, takut gagal. Dan itu harus dijalani ya, harus dialami kan. Betul. Biar mereka tahu jawabannya ternyata jawabannya bukan kayak kamu bayangkan gitu loh. Betul. Kadang-kadang kayak aku dulu ngerasanya gini, kalau aku kan zaman dulu nggak ada handphone, nggak ada medsos, jadi aku ngerasa ya udah apapun kelakuan aku ya nggak ada yang tahu gitu. Nah Oke. sekarang begitu di medsos, mungkin anak 20-an ini ngerasa kayak semua dunia melihat aku gitu. Kayak tiba-tiba kayak nanti kesebar lah di medsos apa gitu. Spotlight Bahkan effect ya. iya kayak misalkan ngupload foto, kenapa upload foto aku mami gitu ya, janganlah gitu. Nah itu mungkin ngerasa tuh mungkin semua orang ngelihat dia gitu, karena ya itu, karena dia ngelihat dia mudah, dengan mudahnya kan mengakses semua orang gitu. Mungkin kalau kita yang pernah ke Jepang juga orang takut difoto karena ada mindset akan disalahgunakan foto Iya, tersebut ya. bener. Ada 3 pertanyaan karena dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Musfira Khaira. Dia nanya, "Kak, aku baru aja beli HP baru. Kira-kira cara mulai untuk bisa menghasilkan uang dari dunia digital itu seperti apa ya? Terima kasih banyak." Beli handphone baru. Biasanya kalau aku tuh segini, selalu kalau misalnya beli barang baru, aku selalu mikirnya ini barang harus jadi duit. Kayak dulu senang motret, beli kamera ya harus jadi duit gitu ya. Nah untuk mulainya belajar apa yang mau dikuasain skillnya. Skill apa dulu nih yang mau dikuasain. Kalau sekarang misalkan si kakaknya itu tadi senang apa? Senang baca, ya udah. Kalau buat dunia digital simple, bikin konten buat aku. Karena aku udah ngalamin dari 2016 bikin konten sampai sekarang itu, kerja di dunia kreatif itu nggak ada habisnya gitu. Jadi selalu ada pengalaman yang baru dan penghasilan yang baru Ya. gitu. Jadi kalau meskipun gini ya, prosesnya memang nggak instan. Waktu di awal-awal itu kan aku memang sering ikut lomba, menang, tapi memang uangnya segitu-gitu aja. Iya. Ya karena aku belum menghasilkan karya atau belum menambah value aku di konten-konten aku. Nah bedanya kalau misalnya kita udah nambahin value di setiap konten kita, pasti nanti di situ penghasilan tuh bonusnya deh gitu. Karena orang akan percaya kita kalau kita tuh bisa kasih manfaat buat mereka atau ngasih solusi lah buat mereka gitu. Dan orang yang bisa memecahkan masalah itu yang akan dibayar mahal sebetulnya. Jadi kalau punya handphone baru, berkarya dari handphone yang dipunya. Start with what you have. Mulai dengan apa yang kita punya dulu. betul. Even simple HP baru, but itu privilege ya. Iya. Karena banyak orang yang sekarang mengeluhkan kapan punya HP baru, tapi mereka udah mulai walaupun mereka mengeluh. Betul. HP kentang katanya HP Kak. kentang. HP kentang.
Iya. Udah bisa menghasilkan kok, apalagi HP baru. Pertanyaan kedua, ini bagus sekali. Pertanyaannya dari Yara. Dia nanya, bagaimana ya cara simple untuk menanggapi orang-orang yang tidak suka dengan kita? Karena aku tidak bisa menutup ekspresi aku kalau aku tahu orang itu tidak suka dengan aku. Menutup ekspresi. Iya. Berarti ngomongnya langsung tuh orangnya di Iya, depan. berarti dia kalau ada orang nggak suka sama dia malah nggak nahan gitu ya untuk melepaskannya. Gitu. Sebenarnya kalau buat aku sih gini, kita mau baik sekalipun, mau sempurna sekalipun, pasti adalah sisi-sisi orang yang, sisi-sisi dari kita tuh yang orang lain tuh nggak suka gitu. Jadi sesempurna apapun kita pasti ada yang nggak suka sama kita. Ya ekspresiin aja sih, menurut aku nggak masalah. Kalau aku tipenya yang ya udah, kalau memang dia nggak suka sama aku ya aku berusaha buat apa adanya aja. Kalau memang nggak suka, misalnya orang itu menanyakan gitu ya atau berpendapat, aku ajak diskusi aja bagian mana yang nggak suka gitu sih kalau aku gitu. Aku tanya, siapa tahu emang apa yang dia tidak suka tentang aku bisa masukin misalnya jadi masukan buat aku kan gitu. Tapi kalau misalnya mereka ngomongin aku di balik aku, nah aku kan cek kebenarannya, apakah itu relate sama aku, apakah aku memang melakukan itu, dan apa aku merugikan orang lain. Iya. Dan selama itu enggak, ya aku kan terus lanjut sih gitu. Karena berat sekali ya kalau kita memikirkan orang-orang yang nggak suka sama kita. Ya capek banget. Karena faktanya aku sempat baca juga kalau orang-orang yang nggak suka sama kita itu bahkan mereka nggak suka sama diri mereka sendiri gitu. Betul betul. Ya karena mereka belum selesai sama diri mereka sendiri ya that's why mereka cari mangsa lain untuk mereka nggak suka gitu. Karena kita nggak bisa bikin semua orang senang sama kita kan. Betul. Kadang-kadang orang kayak gitu tuh hatinya kosong Kak. Iya. Hatinya kosong, nanti omongannya yang berisik. Iya. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga lebih spesifik lagi untuk Kak Nana. Halo Kak, tanya saran dong. Aku udah umur 31 tahun tapi belum menikah. Cara simple untuk aku bisa mendapatkan pasangan yang setara. Apakah aku sudah telat belum menikah di fase ini? Terima kasih banyak. Nah ini menarik ya pasangan. Kayaknya orang zaman dulu ya, termasuk mama aku gitu, kalau ngomong tuh, cari tuh yang udah kaya, orang kaya gitu ya. Zaman dulu nih kayaknya anak-anak zaman aku tuh suka doktrinnya kayak gitu. Cari yang udah Udah siap. mapan, udah ini tuh segala macam gitu ya. Faktanya ya orang yang normal nyari itu yang sepadan kan, yang sepadan dengan dirinya gitu. Ya di sinetron mungkin ya, Iya. kayak itu banyak lah gitu yang bos akhirnya jadi sama siapa atau jadi ininya gitu. Ya faktanya ya kita harus kalau misalnya mau cari pasangan, pasangannya seperti apa nih? Ya kita harus memantaskan diri supaya kita bisa berpasangan, punya pasangan seperti itu gitu. Ya paling enggak harus berkomunitas ya kalau misalnya Ya. mau itu. Kalau kita cuman diem di rumah nggak ngapa-ngapain, paling cuman pakai aplikasi online dating Ya. apps gitu. Dan rasanya juga nggak mudah ya itu. Tetap harus keluar dari zona nyamannya, berkomunitas, ketemu orang baru, kenalan orang baru. Dan sebenarnya hal-hal kayak gitu kan sebenarnya kalau introvert kan aduh nggak berani aku introvert gitu ya. Tapi se-introvertnya aku memang harus perlu sih yang kayak gitu. Jadi memang harus memaksakan diri gitu. Entah itu di kerjaan, olahraga ya, nge-gym misalnya gitu. Ya sebenarnya kayak gitu sih berpasangan. Iya, aku setuju sekali. Karena kita masuk ke komunitas tersebut, karena kita mau datang ke tempat tersebut, orang lain yang kita kenal juga sebenarnya punya intensi yang sama. Ya, Kayak orang kita ketemu di tempat gym ya berarti punya intensi untuk sehat bareng gitu. Ya, paling nggak kan jadi selaras ya. Ya selaras Satu ya, kata hobi kuncinya palingnya dapat selaras. dulu. Oke, dari aku sebelum kita tutup obrolan menarik ini, ada nggak advice atau saran terburuk selama hidup yang pernah Kak Nana terima? Ada yang bilang gini, nggak apa-apa mau bisnis hutang aja, karena kalau nggak punya hutang nggak akan bisa ngegedein bisnis. Gitu. Ya aku bilang ya itu pengalaman itu yang memang sudah aku alami kan. Ya ternyata bisnis dengan mengandalkan hutang itu nggak selalu baik
Hmm. Gitu. Karena memang kalau tanpa perencanaan ya akhirnya bukan jadi apa-apa. Dan yang terbaik adalah ya udah kita tambahin lah kemampuan kita, maksimalin apa yang kita punya. Bahkan dengan keterbatasan sebenarnya bisa aja loh punya usaha yang gede gitu. Bahkan dengan kegiatan aku yang cuma di rumah aja Iya. sebenarnya bisa menghasilkan gitu. Iya. Kadang-kadang orang terbentur sama kata modal. Oh harus modal berapa, harus Iya. modal berapa gitu. Gak usah mikir modal deh gitu. Yang penting mau dulu aja kita mengusahakan gitu. Kadang-kadang nggak mau bergerak, cuman mau hasil yang besar tapi nggak mau berusaha, nggak ada hasilnya sih. Gitu. Setuju sekali. Berarti karena itu ambil utang karena ada advice orang yang menyuruh atau Iya. menyarankan seperti itu. Iya betul. Wow, itu itu pengalaman itu paling Ya karena balik paling lagi real ya sih. tujuannya kita waktu itu nggak ada sih gitu. Jadi memang tujuan yang jelas, tujuan hidup itu kita harus punya nih. 5-10 tahun kemudian tuh kita mau jadi apa, kita harus tulis. Kita tulis, kita checklist satu-satu gitu. Karena kalau enggak ya kita akan ada di arus apa kata orang akhirnya. Udah sekarang mengalami bahwa Iya. ternyata yang selama ini dijalani oleh Kanana adalah pelajaran hidup ya, yang membuat Betul. siapa Kanana sekarang. Betul. Iya. But anyway, terima kasih sudah ke Suara Berkelas. Iya, sama-sama. Terima kasih seru sekali. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.